Shalom, salam sehat buat kita semua. Di saat ini kita akan mempelajari ilmu pengetahuan alam atau IPA yang berjudul klasifikasi makhluk hidup. Di bab kedua, bagian yang pertama. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Bagian pertama yang kita pelajari adalah benda di sekitar kita dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda hidup atau makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, benda tidak hidup atau benda mati, contohnya batu, meja, mobil, mainan, dan robot. Sekarang kita perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar yang pertama, benda hidup atau makhluk hidup, yaitu anak kecil bermain bola atau manusia. Yang kedua, benda tak hidup atau benda mati, yaitu robot. Sekarang kita akan menyebutkan perbedaan atau persamaan antara kedua gambar berikut ini. Yang pertama adalah kita perhatikan untuk gambar yang pertama. Gambar pertama, anak kecil atau manusia. Apakah dapat tumbuh dan berkembang? Ya, jawabannya dapat. Manusia dapat tumbuh dan berkembang. Yang kedua, apakah manusia dapat bernapas? Jawabannya dapat. Manusia dapat bernapas dan berkembang. Yang ketiga, apakah manusia atau anak kecil ini dapat bergerak? Ya, jawabannya dapat bergerak. Sedangkan untuk benda tak hidup atau benda mati, yaitu pada robot, adalah apakah robot ini dapat tumbuh dan berkembang? Jawabannya, robot tidak dapat tumbuh dan berkembang. Yang kedua, apakah robot dapat bernapas dan berkembang biak? Jawabannya tentu saja tidak dapat bernapas dan tidak dapat berkembang biak. Dan yang ketiga, apakah robot ini dapat berjalan? Jawabannya adalah iya, robot dapat bergerak. Karena robot bergerak karena dapat digerakkan tenaga listrik yang dihasilkan oleh baterai. Selanjutnya kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernapas. Bernapas yaitu manusia dapat menghirup dan menghembuskan udara. Misalnya setiap kamu bernapas atau menghirup udara, diantaranya mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2. Dan alat pernapasan pada makhluk hidup berbeda-beda. Misalkan pada manusia bernapas dengan paru-paru, cacing bernapas dengan kulit, tumbuh-tumbuhan bernapas dengan stomata atau mulut daun. Itu merupakan adalah
Ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Jadi manusia itu bernapas, yaitu menghirup udara dan mengembuskan udara. Kemudian memerlukan makanan dan minuman. Manusia dan hewan memerlukan makanan dan minuman untuk sumber energi dan bertahan hidup. Kalau manusia tidak makan dan minum, tidak dapat menambah energi dan tidak bertahan hidup. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga memerlukan makanan dan minuman, dan tumbuhan juga memerlukan makanan dan minuman. Selanjutnya bergerak. Ciri yang ketiga adalah bergerak. Manusia dapat berjalan dan berlari, berenang, berarti dia sudah termasuk adalah ciri yang bergerak, karena tubuh dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak itu antara lain adalah tulang, sendi, dan otot. Jadi manusia itu dapat bergerak. Begitu juga dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya pada gambar berikut ini. Gambar hewan atau anjing yang berlari, berarti dia memiliki berlari, yaitu dia dapat bergerak. Selanjutnya ciri makhluk hidup selanjutnya tumbuh. Manusia atau makhluk hidup pasti mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar, yaitu bayi yang kecil waktu berlahir akan tumbuh menjadi remaja dan kemudian dewasa. Kalau pada hewan, yaitu contohnya mengalami yang sama, kupu-kupu yang pertama bertelur, kemudian telurnya tersebut kemudian menetas menjadi ular, habis itu lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah menjadi bentuk menjadi kupu-kupu muda, dan akhirnya berkembang biak menjadi kupu-kupu dewasa, seperti gambar berikut ini. Dari anak kecil, remaja, kemudian sampai dia yang dewasa. Selanjutnya adalah berkembang biak secara reproduksi. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Contohnya, kamu lahir dari ayahmu dan ibumu. Tujuan dari berkembang biak itu adalah untuk melestarikan keturunan. Berkembang biak itu caranya ada berkembang biak, dan misalnya ada dengan cara beranak atau melahirkan. Yang kedua ada dengan cara bertelur, contohnya ayam, cicak, burung itu dengan cara bertelur. Selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsangan. Apa itu peka terhadap rangsangan? Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Misalnya, jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata, tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak. Berarti kamu sudah mengalami ciri stabilitas atau sudah mengalami peka terhadap rangsangan. Ciri makhluk hidup selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Apa itu ekskresi? Ekskresi adalah pengeluaran zat sisa oleh makhluk hidup. Misalnya zat sisa pada manusia berupa tinta, urin, dan keringat. Misalnya urin dan keringat. Jadi keringat itu merupakan adalah ekskresi pada manusia, sedangkan pada tumbuhan berupa uap air yang dikeluarkan melalui pori-pori. Dan yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan adaptasi. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang disebut dengan adaptasi. Contohnya apa?
Misalnya manusia saat musim dingin menggunakan jaket, saat musim panas menggunakan baju tipis. Itu merupakan adaptasi. Sekian dan terima kasih pembelajaran kita. Kita akan selanjutnya membahasnya di bagian yang kedua. Shalom.